Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Senang bisa kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Sebentar kita akan mulai ibadah kita yang pertama pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia bagi kehidupan kami. Terima kasih Engkau menunjukkan kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau menyediakan apa yang menjadi keperluan hidup kami. Sebab Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bersama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama kita berdiri bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia.
perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih buat kebaikanmu, buat kasih setiamu. Engkau baik, Engkau teramat baik. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat nafas yang masih kau beri, buat kesehatan yang kau beri. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat semua kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih. Buat perkenanan-Mu dalam Ya, kehidupan Tuhan. kami. Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu,
Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan Bapa. Amin. Terima kasih Engkau menjadi Bapa yang setia dalam Amin. kehidupan kami. Amin. Allah yang baik dalam Ya, kehidupan Tuhan. kami. Yes. Terima kasih buat kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan Ya, kami. Tuhan. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri bagi kehidupan Amin. kami Tuhan. Terima kasih buat setiap proses yang pernah kami alami Ya, Bapa. Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu memberikan kami kekuatan di Ya, saat Tuhan. kami sedang mengalami masa-masa yang tidak baik Ya, Tuhan. Tuhan. Engkau selalu beserta dengan kami. Amin. 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 Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Ya, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom. 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 Halo. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Mari beri salam sehati dulu kiri kanan. Puji nama Tuhan. Kita mau datang ke bait-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama pagi hari ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, hey. Amin. Tuhan kita baik, amin. Amin. Dia sungguh Allah yang baik bagi kehidupan kita, amin. Amin. Mari kembali pertama sama-sama bertepuk tangan. Na 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 na. Hey, hey. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na.
hati aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari kasih Tuhan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita percaya, kita bersyukur, kita bersuka cita pagi hari ini. Amin. 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 Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar kami akan berikan persembahan Ya, Tuhan, kami terima Tuhan. kasih, Tuhan. Mari ajar kami untuk memberi yang terbaik kepadamu Bapa. Amin. Berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan, berikan hikmat Ya daripadamu. Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan untuk memberi dengan penuh sukacita Amin. kepadamu Bapa. Ya, Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu jangan lupa ada amplop persembahan Natal. Bapak Ibu yang ingin memberi untuk persembahan Natal bisa sama-sama langsung memasukkan ke kotak persembahan yang akan diedarkan oleh tim kolektan. Selamat memberi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kemanakah kami mencari
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu kita kembali berdiri bersama-sama. Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami menyadari kami memerlukan Tuhan selalu dalam hidup Amen. kami. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa Ya, berbuat Tuhan. apa-apa. Ya, Yesus. Kami butuh Engkau Ya, Tuhan. amin, Tuhan. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Ya, Tuhan. Engkau hadir di sini Tuhan, Amin, melawat amin. umat-Mu. Amin. Baik ibadah pertama, kedua, ketiga. Ya, Engkau Tuhan. lawat kami Yes, dengan roh Tuhan. kudus-Mu. Benar, Tuhan. Urapi hamba-Mu pakai hamba-Mu. Ya, Tuhan. Kuduskan dengan darah Amin, Yesus. amin. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Minggu lalu, minggu pertama, tema firman Tuhan yang dibawakan itu tentang mencari Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita akan membahas kembali tema firman Tuhan yang berkata, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Saya bacakan dari Amos pasal 5 ayat 4-6. Amos pasal 5 ayat 4-6 berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita membaca kitab Amos tadi, kita lihat bagaimana Tuhan memakai Nabi Amos untuk menyampaikan hal yang serius kepada orang Israel supaya mereka senantiasa mau mencari Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu. Tuhan memakai Nabi Amos untuk menyampaikan hal yang serius. Apa buktinya serius Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, 2 kali ada perkataan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kalau firman itu diulang Bapak Ibu, itu menandakan bahwa ada sesuatu yang penting, yang serius, yang harus dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh dengan tema carilah Tuhan maka kamu akan hidup, kita perhatikan ayat 5 yang berkata begini Bapak Ibu. Janganlah kamu mencari Betel dan janganlah pergi ke Gilgal. Kenapa Bapak Ibu dikatakan janganlah kamu mencari Betel dan jangan pergi ke Gilgal? Saat itu Bapak Ibu, Betel dan Gilgal dijadikan tempat penyembahan berhala
oleh Raja Israel pada waktu itu. Jadi Betel dan Gilgal ini menjadikan tempat penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Bahkan ada di antara mereka, raja mereka yang mengorbankan anaknya untuk dipersembahkan kepada Baal, kepada dewa-dewa pada waktu itu. Dan Tuhan sangat murka kepada mereka. Makanya Tuhan memakai Nabi Amos untuk ingatkan, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Tuhan, pun dikatakan begini, jangan menyeberang ke Beersheba. Kenapa jangan juga menyeberang ke Beersheba? Bapak Ibu kalau lihat di peta Israel, Beersheba ini adalah wilayah kerajaan selatan. Sejak Israel pecah dua, ada kerajaan utara dan kerajaan selatan. Maka Beersheba ini wilayah kerajaan selatan dengan ibu kotanya Yerusalem. Sedangkan kerajaan utara ibu kotanya Samaria. Betel, Gilgal ada di kerajaan utara. Sedangkan Beersheba ada di kerajaan selatan. Itu perbatasan tidak jauh. Kenapa Tuhan berkatakan jangan nyeberang ke Beersheba? Padahal Beersheba adalah tempat di mana orang-orang zaman perjanjian lama mereka mengadakan ibadah di sana, di Beersheba. Abraham, Ishak, Yakub, mereka menyembah kepada Tuhan di Beersheba. Tapi Tuhan katakan jangan juga nyebrang ke Beersheba. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata ada maknanya. Yaitu apa? Kalau kita ibadah bukan cari tempat Bapak Ibu, tapi cari Tuhannya. Amin. Bapak Ibu, kita datang ibadah bukan cari tempat. Apalagi mengkultuskan sebuah tempat. Itu Tuhan tidak senang. Kita cari Tuhannya, maka kita akan hidup, kata Alkitab. Tapi bukan kita nggak butuh tempat. Kita butuh tempat untuk ibadah. Tapi kita tidak boleh mengkultuskan sebuah tempat. Kita harus cari Tuhannya. Maka kata Alkitab, maka kamu akan hidup. Mengapa mencari Tuhan kita akan hidup Bapak Ibu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Tuhan adalah sumber hidup. Ayub 12 ayat 10 berkata, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan itu sumber hidup. Dan dikatakan dalam Ayub pasal 12 ayat 10, di dalam tangannya terletak nyawa kita, nafas kita. Jadi hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita diingatkan kembali pagi ini Bapak Ibu, pentingnya selagi hidup kita harus cari Tuhan. Bapak Ibu, pentingnya selagi hidup kita harus cari Tuhan. Mumpung kita masih bernafas, kita masih hidup, kita mesti cari Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita udah mati, kita gak bisa cari Tuhan lagi. Makanya mumpung kita masih hidup hari ini, kita masih sehat, kita cari Tuhan. Jangankan hidup, mati Bapak Ibu. Kita kalau udah sakit-sakitan pun kita susah untuk datang ke gereja cari Tuhan. Meskipun di rumah pun kita bisa datang untuk mencari Tuhan. Tapi kita sudah tidak lagi bisa beribadah seperti sekarang ini. Untuk kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Untuk datang kita mencari Tuhan di tempat ini. Mengapa mencari Tuhan kita akan hidup? Karena Tuhan adalah sumber hidup di dalam hidup ini. Yang kedua, mengapa cari Tuhan kita akan hidup? Karena Tuhan adalah sumber berkat. Bapak Ibu, Tuhan itu sumber berkat. Tuhan itu sumber rezeki Bapak Ibu. Ya, makanya ada orang-orang Tionghoa kok punya toko, seneng kasih merek tokonya sumber rezeki. Benar Bapak Ibu, sumber rezeki, sumber maju, sumber makmur, begitu kan? Kita lupa Bapak Ibu bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya. Tuhan adalah sumber berkat. Kita bandingkan dengan Mazmur 34 ayat 11 berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu, singa muda yang hebat bisa merana kelaparan. Tetapi kata Alkitab, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik.
Artinya apa Bapak Ibu? Kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan atas hidup kita. Bicara berkat Tuhan, ada dua berkat yang kita terima. Berkat jasmani dan berkat rohani. Ada berkat jasmani dan berkat rohani. Bicara berkat jasmani Bapak Ibu, semua orang bisa diberkati dengan berkat jasmani. Semua orang. Baik orang yang percaya Tuhan maupun orang yang gak percaya Tuhan, mereka bisa diberkati dengan berkat jasmani. Apa contohnya? Banyak orang yang gak percaya Yesus diberkati hidupnya. Itu tanda apa? Tuhan memberkati setiap orang yang mau bekerja keras, yang mau hidupnya ya dengan tekun, berjuang dengan hidup. Tuhan hargai dan Tuhan berkati. Tapi bedanya Bapak Ibu, kita orang percaya dapat berkatnya double. Udah berkat jasmani, ada berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Yaitu berkat keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Ini yang gak bisa dimiliki oleh orang yang gak percaya Yesus. Kata Alkitab, buat apa kamu punya isi seluruh dunia tapi jiwamu binasa? Buat apa kita memiliki dunia? Buat apa kita memiliki harta yang begitu banyak tapi kita binasa? Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, mengapa kita mencari Tuhan? Kita akan hidup karena Tuhan adalah sumber berkat buat hidup kita. Amin. Yang ketiga, mengapa mencari Tuhan kita akan hidup? Tuhan adalah sumber pengharapan. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, saya percaya kita akan mendapatkan hal-hal yang baik yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Makanya kita harus selalu menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali kita mendengar sudah tidak ada harapan. Seringkali kita menemukan hal seperti itu. Dengan kata sudah tidak ada harapan. Tapi kita percaya di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Amin. Ada pengharapan. Apa buktinya Bapak Ibu? Kita ingat ruko ini. Ya. Ruko ini adalah ruko yang dikatakan secara manusia kita gak bisa berharap untuk kita bisa ibadah di tempat ini. Apalagi udah tanda tangan Bapak Ibu. Tapi kita percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Buktinya hari ini kita bisa ibadah. Artinya pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Makanya Bapak Ibu, taruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita gak bisa berharap sama dunia ini. Kenapa? Dunia ini satu kali kelak akan hancur. Dan dunia ini semakin hari semakin jahat Bapak Ibu. Contohnya apa? Kita lihat kejahatan itu begitu canggih loh Bapak Ibu. Hati-hati ya, buka-buka WA saya pun juga hampir kejebak. Katanya dari WhatsApp asli, ternyata itu juga semuanya jebakan-jebakan. Belum lama dapat kiriman dari BNI, padahal saya bukan nasabah BNI Bapak Ibu. Jadi begitu canggih sekarang. Ya, begitu canggih kejahatan yang ada di dunia ini. Makanya Bapak Ibu, taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Nanti Dia akan memberikan hal-hal yang baik yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Pengharapan kepada Tuhan yang membuat kita bisa terus menjalani hidup ini. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang kita harapkan. Yang keempat, mengapa mencari Tuhan kita akan hidup? Tuhan adalah sumber kekuatan. Yesaya 40:31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, Tuhan adalah sumber kekuatan. Artinya apa Bapak Ibu? Masalah seberat apapun yang kita alami, kita bisa tetap bertahan Bapak Ibu. Kenapa?
Karena ada Tuhan sumber pengharapan hidup kita. Sumber kekuatan bagi hidup kita. Dia kasih kita kekuatan baru. Makanya ketika kita mencari Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan, kita pasti mendapatkan kekuatan baru. Seperti janji firman Tuhan yang kita sudah baca hari ini. Itu dalam Yesaya 40:31. Bahkan dikatakan begini, mereka sumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan burung raja wali, ini burung yang sangat unik. Makanya ada dalam Alkitab Bapak Ibu. Raja wali, kalau ada badai, dia gak takut. Malah dia naik terbang lebih tinggi Bapak Ibu. Itu hebatnya burung raja wali. Dia kalau ada badai, dia bukannya takut, tapi dia malah terbang lebih tinggi Bapak Ibu. Itu hebatnya burung raja wali. Makanya digambarkan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan yang menarik lagi, mereka berlari dan tidak jadi lesu. Mana ada orang lari gak lesu Bapak Ibu. Kita aja naik tangga ngos-ngosan. Ya, bahasa Betawinya ngos-ngosan kan. Ya. Tapi dikatakan begini Bapak Ibu, mereka berlari tidak jadi lesu. Kemudian mereka berjalan tidak jadi lelah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena janji Alkitab, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia dapat kekuatan baru. Amin. Artinya Bapak Ibu, di tengah-tengah masalah hidup kita yang berat, kita rasakan capek, kita rasakan letih, lesu. Tapi ketika kita menantikan Tuhan, Tuhan kasih kita kekuatan baru. Untuk apa? Kita bisa bertahan di masa-masa yang sulit yang kita jalani dalam hidup ini. Bapak Ibu Tuhan, sering saya suka berkata gini, mengapa ada orang mati bunuh diri? Karena apa jawabannya? Jawabannya adalah depresi. Apa arti depresi? Depresi artinya begini Bapak Ibu, orang sudah tidak tahan lagi menghadapi tekanan hidup yang berat. Dan biasanya orang depresi ingin mengambil jalan pintas. Mengambil jalan pintas. Dengan cara apa? Biasanya bunuh diri. Hari ini Bapak Ibu, seberat apapun masalah kita, mungkin kita berkata, aduh Tuhan saya lagi depresi. Tapi kita percaya ketika kita cari Tuhan, Tuhan kasih kita kekuatan baru. Itu janji Tuhan pasti digenapi buat hidup kita. Makanya Bapak Ibu, cari Tuhan, maka kamu akan hidup, kata Alkitab. Kenapa kita akan hidup? Karena ada Tuhan, sumber kekuatan di dalam hidup kita. Sekarang yang berikutnya Bapak Ibu, hambatan untuk mencari Tuhan. Apa hambatan orang cari Tuhan Bapak Ibu? Yang pertama, namanya kemalasan. Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang suka malas Bapak Ibu. Jujur katakan, kita malas datang ke gereja. Kita malas berdoa. Kita malas baca Alkitab. Itu kadang manusia bisa begitu Bapak Ibu. Itu bisa terjadi. Ya, salah satu tantangan hamba Tuhan Bapak Ibu, itu apa? Kita suka diperhadapkan dengan apa? Masalah doa. Kadang-kadang doa dibuat kita jadi malas. Aduh malas. Berat banget rasanya. Itu tantangan Bapak. Tapi saya bersyukur ada satu ungkapan mengatakan, ketika kamu diperhadapkan dengan situasi hal seperti itu, justru kamu harus lakukan lebih ekstra. Ketika kita sedang menghadapi malas doa, kita tunjukkan. Kita bangkit, kita malah lakukan lebih. Itu yang memberikan kita jalan keluar Bapak Ibu. Ketika kita sedang menghadapi kemalasan. Kemalasan ini berbahaya Bapak Ibu. Orang malas Bapak Ibu, Alkitab bilang kita gak bisa mendapatkan banyak hal. Contohnya kalau kita malas kerja, lama-lama jadi kere kita. Benar. Kemalasan itu membuat kita tidak mendapatkan apa-apa Bapak Ibu. Makanya hari ini kita diingatkan, mengapa kita cari Tuhan akan hidup?
Karena tadi ketika kita sudah mendapatkan jawaban bahwa Tuhan adalah sumber hidup, Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber pengharapan, Tuhan sumber kekuatan. Untuk itu Bapak Ibu, kita mau terus minta kekuatan Tuhan untuk kita bisa menang menghadapi hambatan-hambatan dalam rangka kita mencari Tuhan. Hambatan yang pertama namanya kemalasan. Hambatan yang kedua yaitu namanya tidak memiliki skala prioritas atau kesibukan. Di sini kita diajar untuk memahami betapa pentingnya memiliki skala prioritas waktu untuk mencari Tuhan. Sehingga sesibuk apapun kita akan tetap mencari Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu. Di sini kita diajar untuk memahami betapa pentingnya memiliki skala prioritas waktu untuk mencari Tuhan. Sehingga sesibuk apapun kita akan tetap mencari Tuhan. Bapak Ibu, kita ini bisa sibuk. Sibuk dengan urusan kita. Bapak Ibu, saya pun juga dilanda dengan yang namanya kesibukan. Salah satu kesibukan saya adalah saya main handphone. Benar Bapak Ibu. Kenapa? Saya mesti jawab orang-orang yang nanya di WA. Pendeta-pendeta saya mesti jawab. Setiap pagi habis baca Alkitab, habis doa, itu saya buka handphone. Itu ada hal apapun yang mesti jawab. Apalagi Bapak Ibu, saya kasih ucapan selamat ulang tahun kepada pendeta-pendeta di DKI, gembala-gembala. Belum lagi ada pendeta yang berkata begini, puji Tuhan hari ini gereja saya ulang tahun yang ke-15. Buru-buru saya ambil WA, saya balas, selamat ulang tahun GBIA yang ke-15. Artinya apa? Dia ingin dikasih ucapan Bapak Ibu. Itu unik Bapak Ibu. Hari ini puji Tuhan saya ulang tahun pernikahan yang ke-25. Buru-buru saya jawab Bapak Ibu. Selamat kepada Bapak pendeta ini yang itu kesibukan saya hari-hari, salah satunya Bapak Ibu. Tapi saya mau belajar di tengah kesibukan apapun, saya harus mendahului Tuhan. Sebelum saya melakukan aktivitas hidup saya datang berlutut di bawah kaki Tuhan. Setelah itu saya baca Alkitab, baru saya lakukan tugas saya sepanjang hari itu. Miliki skala prioritas waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, dalam satu survei didapati bahwa waktu yang terbanyak kita gunakan dalam hidup adalah waktu bekerja atau usaha. Diklik Om. Waktu bekerja atau usaha. Bapak Ibu, memang selama kita hidup kita mesti kerja, kita usaha. Itu waktu yang paling banyak kita gunakan. Yang kedua, waktu tidur. Ya, bahasa Jermannya Soimuk, Bapak Ibu. Tidur. Bahkan Alkitab, ilmu medis mengatakan kalau kita mau sehat, kita tidur harus minimal 7 jam sehari. Meskipun kenyataannya kita nggak tidur seperti itu. Kayak saya suka tidur 5 jam, 6 jam, 6 jam setengah. Padahal saya pengen tidur 7 jam, 7 jam setengah, kalau perlu 8 jam Bapak Ibu. Dan seterusnya. Tapi yang sangat sedih adalah waktu yang sangat sedikit adalah waktu untuk beribadah. Itu disurvei Bapak Ibu. Waktu yang sangat sedikit yang kita berikan adalah waktu untuk beribadah. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, hambatan untuk mencari Tuhan adalah kesenangan dunia. Hati-hati dengan kesenangan dunia Bapak Ibu. Dunia itu begitu kuat menarik kita supaya kita gak datang sama Tuhan. Kemarin saya ngobrol dengan seorang pemimpin gereja, pemimpin sinode Bapak Ibu. Saya ngobrol-ngobrol waktu hari Jumat Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, dikatakan Bapak Ibu, Korea, Bapak tahu ya Korea, negara maju loh. Teknologinya begitu keren. Samsung ada di mana-mana. 5G Samsung, negara maju. Tapi sayang Bapak Ibu, kekristenan di Korea sekarang lagi turun. Bukannya naik. Kenapa kekristenan turun di Korea? Karena kesenangan dunia mengikat orang-orang muda Korea. Bapak Ibu, belum lagi film-film drama Korea yang beredar di negeri kita begitu kuat. Bapak Ibu,
hambatan untuk mencari Tuhan. Yang ketiga namanya kesenangan dunia. Hati-hati Bapak Ibu dengan kesenangan dunia. Ya, memang kita masih tinggal di dunia. Kita masih injak dunia, belum ngambang Bapak Ibu. Tapi kata Alkitab, hati-hati dengan kesenangan dunia. Kesenangan dunia membuat kita lupa akan Tuhan. Kita lagi gak mencari Tuhan. Karena kesenangan dunia yang ditawarkan oleh dunia. Yang keempat, hambatan untuk mencari Tuhan adalah kegagalan atau keberhasilan. Rupanya orang gagal sama orang berhasil bisa lupa sama Tuhan. Orang gagal dia kecewa. Dia bilang, Tuhan, kenapa engkau seolah tidak menolong hidup saya? Kok banyak kegagalan yang saya alami? Padahal Bapak Ibu, ada ungkapan mengatakan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Keberhasilan yang tertunda. Ada seorang tokoh yang terkenal bernama Jack Ma. Jack Ma orang yang banyak mengalami kegagalan. Tapi hari ini dia sukses luar biasa. Jack Ma itu orang yang banyak mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tapi dia gak pernah nyerah dengan yang namanya kegagalan. Atau sebaliknya, keberhasilan yang kita dapat Bapak Ibu. Kita pun juga bisa lupa sama Tuhan. Padahal kita tahu semuanya datangnya dari Tuhan. Kegagalan atau keberhasilan membuat orang jadi tidak lagi mau mencari Tuhan. Sudah nyaman dengan hidupnya. Orang yang berhasil sudah nyaman dengan hidupnya. Ada di zona nyaman. Kita lupa. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, namanya kesombongan. Bapak Ibu, hati-hati dengan kesombongan. Ada beberapa tokoh kisah yang pernah dikutip di dalam dunia. Orang-orang yang sombong dengan Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu kenal namanya John Lennon. Nah, John Lennon. Bukan John yang lain Bapak Ibu. John Lennon, penyanyi yang terkenal dari grup band The Beatles dari Inggris. John Lennon dikatakan beberapa tahun yang lalu, sewaktu wawancara dengan majalah Amerika, dia berkata, kekristenan akan berakhir, itu akan hilang. Saya tidak perlu berdebat hal itu. Saya yakin Yesus baik-baik saja, tapi rakyat terlalu sederhana. Hari ini kita lebih terkenal dari dia. Hari ini dia lebih terkenal dari dia, dari Yesus. Ini tahun 1966. Lennon setelah mengatakan bahwa The Beatles lebih terkenal daripada Yesus, ditembak 6 kali oleh fansnya sendiri. Lagi jalan di taman, dia ketemu fansnya berkata, aku penggemarmu John Lennon. Dia ambil pistol, dia tembak 6 kali. Dor, 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 dor. Mati dia. Dor, dor. Mati Bapak. Ada seorang presiden Brasil bernama Tancredo Neves. Selama kampanye presiden dia mengatakan jika dia mendapat 500.000 suara dari partainya, Tuhan pun tidak akan mengeluarkan dia dari kursi kepresidenannya. Tentu dia mendapatkan suara, tapi dia sakit sehari sebelum pelantikannya sebagai presiden dan dia meninggal dunia. Ini contoh-contoh orang sombong Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, ada seorang bernama Thomas Andrew. Pria yang membangun kapal Titanic. Bapak Ibu tahu kapal Titanic ya? Ada filmnya. Bapak Ibu tahu tuh laki-laki yang berdiri di sini. Itu kayak saya kan. Titanic Bapak Ibu. Dia berdiri di ujung kapal itu. Ya, Bapak Ibu. Dia berkata begini loh Bapak Ibu. Setelah pembangunan kapal persiar Titanic, seorang reporter bertanya kepada beberapa aman kapal Titanic. Dia ngomong, kapal ini aman gak kira-kira? Dengan nada ironis dia berkata, bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkannya. Wah sombong banget dia. Hasilnya
Saya pikir Anda semua tahu apa yang terjadi pada Titanic. Bapak Ibu lihat, orang-orang sombong. Seorang, ini terlalu banyak. Saya akan satu lagi Bapak, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, ya. Seorang artis terkenal. Satu kali dikunjungi oleh pendeta terkenal, almarhum Bapak Pendeta Billy Graham. Dia berkata bahwa Roh Allah telah mengirim dia untuk berkhotbah kepadanya. Jadi Billy Graham itu kunjungan khusus ke Marilyn Monroe. Ya, bintang film terkenal. Lalu dia kunjungi. Setelah mendengar apa yang dikatakan pendeta, ia berkata, aku tidak membutuhkan Yesusmu. Aku tidak membutuhkan Yesusmu. Seminggu kemudian dia ditemukan tewas di apartemennya. Overdosis, minum pil tidur. Ditemukan di suratnya, aku tenar, aku kaya, tapi jiwaku kosong. Tidak ada kedamaian dalam hidupku. Dia tewas dengan cara yang tragis. Bapak Ibu, kesombongan satu hambatan untuk kita cari Tuhan. Biar kita mau menyadari Bapak Ibu, kita sangat membutuhkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu menyadari akan hal ini, betapa pentingnya kita mencari Tuhan, maka janji Alkitab digenapi, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu janji Tuhan buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan hari ini? Kalau Bapak Ibu ada yang mau didoakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu ini dengan lembut.
Dan saya akan berdoa bahwa setiap tangan yang diangkat hari ini kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu dari pertama. Haleluya, Haleluya, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami sudah mendengar firman-Mu yang mengatakan, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam setiap loh hati kami yang mendengarnya. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kalau kami bersalah. Hamba berdoa untuk setiap tangan diangkat hari ini Tuhan. Tuhan tahu setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Hamba berdoa, Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat. Kami imani dalam nama Yesus, kami akan terima kemenangan dari Tuhan. Kami akan terima jalan keluar dari Tuhan. Kami akan terima kelepasan dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus, kami terima itu atas hidup kami. Kami terima itu atas hidup kami. Menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati hidup mereka setiap hari Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha dagangan mereka. Berkati rumah tangga dan studi anak-anak mereka. Berkati kami dengan kesehatan dari Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, berkat-Mu ada buat seluruh jemaat di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur tanggal 17 Agustus besok kami boleh merayakan hari kemerdekaan negeri kami Indonesia Tuhan. Tuhan telah memberikan kemerdekaan buat negeri kami Indonesia. Kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biar bangsa Indonesia terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil lautnya, diberkati hasil tanahnya. Diberkati pemimpin-pemimpinnya. Tuhan berkati Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah. Biar mereka boleh melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk TNI, Polri, anggota DPR, MPR. Semuanya mereka lakukan tugas dengan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan negeri kami Indonesia. Tuhan juga tolong pemilu tahun depan. Tuhan berikan keamanan. Dan terlebih Tuhan memilih seorang presiden buat negeri kami, bangsa kami Indonesia. Presiden yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mendengar doa kami. Tuhan yang mengabulkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu diingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan Natal, boleh masukkan dalam nanti yang membawakan persembahan Bapak Ibu. Sebelum kita menyaksikan tayangan pengumuman, Bapak Ibu sambil memberikan persembahan ya, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan terlebih dahulu. Yang pertama bagi Bapak Ibu yang mau mengisi kuesioner Saudari Dupin, tidak secara digital atau mengisi langsung, dapat mengambil lembar kuesioner di belakang, akan dibantu oleh petugas yang ada. Lalu kedua, untuk ibadah doa bagi bangsa di hari Jumat 18 Agustus 2023, kami ingatkan kembali dress code-nya warnanya merah ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang mau ikut dalam acara Pastor Conference GBI pada tanggal 24 Agustus 2023 di SICC Sentul, dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Untuk pengaturan kendaraan, panitia menyediakan bus gratis untuk mengantar Bapak dan Ibu ke SICC Sentul melalui kantor BPP di Jalan Ahmad Yani, berangkat pukul 6.00
dari ruko atau pukul 7 dari kantor BPP Jalan Ahmad Dhani. Ya, ini informasi tambahan. Nanti jangan lupa Bapak Ibu yang ingin ikut daftar melalui sekretariat dan kita akan menyaksikan tayangan pengumuman. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini ataupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 17 Agustus 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa untuk bangsa pada hari Jumat 18 Agustus 2023 pukul 6 sore di Ruko Graha Niaga. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus, dan jemaat diharapkan kehadirannya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah ini. Dress code untuk acara ini adalah merah. Ibadah raya pada hari Minggu 20 Agustus 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Sekolah Minggu akan mengadakan lomba 17 Agustus pada saat ibadah sekolah Minggu di hari Minggu 20 Agustus 2023 pukul 9 dan 11. Mari Bapak Ibu silakan membawa putra-putrinya untuk sama-sama bersukacita dalam acara sekolah Minggu ini. Gereja bekerja sama dengan masyarakat wilayah Kelurahan Sukabumi Utara mengadakan acara gerak jalan santai dengan warga RW 04 pada hari Minggu 20 Agustus 2023 jam setengah 6 pagi sampai selesai. Gereja mengadakan program wisata rohani selama 13 hari ke Israel dari tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023 dengan biaya sebesar $2.800. Bapak Ibu yang rindu mengikutinya dapat menghubungi Bapak Gembala atau sekretariat. Dalam rangka penelitian studi dari salah satu jemaat kita, Saudara Dupin Maulana STH, dalam menyelesaikan tugas akhir tesisnya, akan memberikan kuesioner untuk dapat Bapak Ibu isi. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisinya dengan scan barcode yang ditampilkan di layar atau link di WhatsApp grup GBI Ruko Graha Niaga atau mengisi secara langsung pada form yang disediakan di depan. Terima kasih sebelumnya. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi mengenai acara-acara yang dilaksanakan. Program bimbingan belajar Calistung bagi anak usia 4-6 tahun serta bimbingan belajar matematika bagi anak sekolah dasar telah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi Ibu Laurencia. Tim doa masih menyediakan form permohonan doa. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan, dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu dapat memasukkannya dalam kotak yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi lebih lanjut seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor WhatsApp 0813 9987 8599. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, mengundang Bapak Ibu Saudara menghadiri pembukaan Sinode Gereja Bethel Indonesia ke-17 di SICC Sentul pada hari Rabu tanggal 23 Agustus mulai jam 3 sore sampai jam 6 malam. Saudara akan diberkati oleh para hamba Tuhan dan tim musik yang luar biasa dalam pesta rohani ini. Ini gratis, terbuka untuk umum dan interdenominasi. Keesokan harinya akan ada Pastors Conference dan saudara juga bisa mengikutinya tanggal 24 Agustus hari Kamis jam 8 pagi sampai
setengah 9 malam karena ada belasan hamba-hamba Tuhan dan juga termasuk 2 menteri yang akan berbicara di dalam plenary session dan juga Lokakarya dan KKR. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Ini mendaftar dan biayanya murah, hanya Rp100.000, terbuka untuk umum, interdenominasi. Sampai jumpa pada waktunya dan saudara akan dilawat Allah secara luar biasa. Shalom. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tolong bantuan Bapak Ibu untuk saudara Dupin ya, karena ini sangat dibutuhkan data ini dalam rangka dia ingin menyelesaikan tesisnya, kuliah S2-nya. Ya tolong diisi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak bisa pakai barcode, bisa ambil form di depan, bantu diisi ya Bapak Ibu, karena ini data ini sangat dibutuhkan oleh dia dalam rangka pembuatan tesis dan juga untuk kemajuan gereja kita di tempat ini dan juga GBI Little Flock. Kemudian Bapak Ibu Tuhan, jangan lupa hari Jumat tanggal 18 diundang kita datang doa mengucap syukur, yaitu kemerdekaan negeri kita Indonesia dan juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Jangan lupa dress code-nya merah, jangan takut disuduk banteng Bapak Ibu ya. Kita pakai merah-merah semua ya. Atasannya merah ya. Tapi kalau bawahnya merah juga gak apa-apa Bapak Ibu ya. Kalau memang mau merah-merah gak apa-apa ya. Kemudian Bapak Ibu, saya berdoa buat Bapak Ibu bisa berangkat ke Israel. Ya, saya doakan biar Tuhan buka jalan sehingga Bapak Ibu bisa berangkat ke Israel. Itu saja, kita akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan lagu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada Tuhan. aku rindu berada. Oh, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah pertama kami. Nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan di tempat ini. Sebentar kami akan pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin berdamai. Besar anugerah-Mu,
Selamat pulang, Tuhan berkati. Saya bertemu lagi, happy Sunday.